Film, sebagai produk seni dan budaya, memang tidak bisa melepaskan diri dari kehidupan masyarakat. Perubahan ideologi pemerintahan Orde Lama ke Orde Baru mengubah landscape perfilman Indonesia, baik dari sisi politik maupun ekonomi. Ya, bisa dibilang bahwa Orde Baru itu Orde Baru bisa dibilang antitesis dari Orde Lama dalam hal politik ya, dan juga sebetulnya dalam hal ekonomi perfilman. Jadi Orde Baru itu sebetulnya longgar sekali dalam hal impor film, karena ini sejalan dengan kebijakan ekonominya yang juga sangat liberal waktu itu kan, mengundang modal asing pada tahun 67 dan sebagainya. Dalam film juga begitu. Tahun 67 diadakan semacam deregulasi dalam perfilman, sekalipun tidak ada di atas kertas. Jadi waktu itu keran impor dibuka sebesar-besarnya, karena kan bioskop. Sesudah terjadinya demonstrasi oleh Pak Fias tadi, tahun 64, bioskop mati. Dari 3.000 bioskop hanya tersisa 750 bioskop sampai 800 bioskop. Karena nggak ada film yang dipasok. Akibatnya, karena bioskop mati, film produksi nasional nggak ada karena sedang krisis waktu itu 66-67. Menteri Penerangan waktu itu BM Dia membuka keran impor boleh masuk, tapi sementara. Maka itu orang film yang waktu itu sedang merintis kembali perfilman nasional mengalami kesulitan dalam menghadapi impor film yang begitu drastis menyaingi film nasional. Minta pada pemerintah agar pemerintah membina itu bagaimana agar film nasional yang baru tumbuh ini bisa dikembangkan dengan baik. Nah, pemerintah tidak punya contoh bagaimana mengembangkannya ini. Itulah makanya awal-awal pemerintah Orde Baru itu tidak ada tuh langkah pemerintah untuk membina atau mengawasi perfilman. Hanya sensor yang mereka perhatikan seperti Belanda dulu, menyensor film Indonesia. Itu pun kebijaksanaannya sesuai dengan zaman Belanda. Artinya polisi yang digunakan ialah sesuai dengan ordonansi tahun 40-41, ordonansi Belanda. Jadi peraturan sensoran Belanda yang dipakai. Kebijakan sensor film di masa Orde Baru menambah tekanan bagi industri film Indonesia yang terdesak habis oleh film impor yang dibuka secara bebas. Alih-alih membantu kebangkitan industri film nasional, campur tangan pemerintah merambah ke aspek-aspek estetis. Film Indonesia dikekang habis-habisan. Orang-orang harus dibangunkan, kesaksian harus diberikan agar kehidupan bisa terjaga. Walaupun kita menganggap Pak Harto itu diktator atau seorang yang istilahnya itu ya penguasa tunggal gitu ya, tapi at least jalan. Misalnya saya bikin film, ya kita cari dong caranya supaya nggak disensor. Wah, itu orang judul aja disensor kok dulu. Sinopsis kita dibaca berulang-ulang. Tapi seniman itu karena dia manusia, dan manusia itu memiliki imajinasi dibandingkan hewan ya, maka kita nggak pernah takut. Kita tetap bikin film dan kita tahu caranya bagaimana nggak disensor. Intervensi itu kan adalah apabila memang ada orang yang mengerjakan, pemerintah ikut campur tangan. Kalau misalnya dalam hal produksi yang seperti tadi, ya itu memang produksinya pemerintah. Nah, tapi waktu itu kan ada Departemen Penerangan, dan mereka ini, Departemen Penerangan ini memang menyaratkan supaya film yang akan diproduksi itu didaftarkan. Pembuat film wajib mendaftarkan judul film dan menyetor naskah. Dan sejak dari naskah itu sudah di-screening, sudah dilakukan pemeriksaan dan review, perubahan apabila perlu. Nah, pada tingkatan-tingkatan itu terjadi banyak sekali perubahan-perubahan. Misalnya salah satu film yang cukup mencolok dalam hal perubahan itu adalah film yang judulnya Perawan Desa.
Film Perawan Desa itu film yang dibuat untuk menggambarkan peristiwa pemerkosaan seorang tukang jamu yang dilakukan oleh anak-anak pejabat di sebuah desa di Jawa Tengah. Nah, film itu menggambarkan seperti itu. Itu oleh pemerintah itu dilarang. Ending cerita seperti itu, ending seperti itu dilarang. Mungkin tidak hanya kebijakan, tetapi kekuatan sosial politik jelas mempengaruhi. Karena kalau yang memang dengan nyata-nyata memiliki kebijakan itu memang Orde Baru. Kalau kita lihat sekarang tidak ada kebijakan konten kan untuk mengatur konten, sehingga bisa dibilang yang mempengaruhi adalah kekuatan sosial politik yang ada serta kehendak sang filmmaker sendiri, aspirasi mereka untuk bikin film seperti apa. Nah, tapi kebijakan jelas bisa ngasih pengarahan, bisa membuat semacam, bukan pengarahan ya, semacam akhirnya memberi batasan-batasan, yang mana yang bisa diinjak, yang mana yang nggak bisa diinjak, yang mana yang bisa ditabrak, yang mana yang tidak bisa ditabrak. Kalau kita bicara mengenai pengendalian muatan film pada masa Orde Baru itu, sesungguhnya memang ada dua arah kebijakan. Arah pertama adalah dengan menggambarkan kelompok-kelompok ekstrem dan radikal sebagai musuh bangsa. Tidak hanya ekstrem kiri atau kelompok komunis, tapi juga ekstrem kanan atau kelompok Islam radikal. Ini digambarkan misalnya untuk yang ekstrem kiri yang terkenal tentu saja pengkhianatan G30 SPKI, kemudian ada Operasi Trisula. Nah, untuk yang ekstrem kanan itu salah satu yang menonjol adalah film Mereka Kembali. Film Mereka Kembali ini disutradarai oleh Nawawi Ismail, dibiayai oleh Kodam Siliwangi. Orde Baru telah berganti era reformasi. Sebagaimana di bidang-bidang lain, industri film Indonesia kini hidup dalam kebebasan. Kebebasan yang telah melewati rupa-rupa peristiwa. Mulai dari sekedar produk dagang di masa Hindia Belanda, sarana propaganda di masa Jepang, tunggangan ideologi di era Orde Lama, sampai tindakan politik pemerintahan Orde Baru. Pun demikian, masih panjang perjalanan film Indonesia sebagai bagian dari karya seni dan budaya bangsa, mewujudkan cita-cita kemerdekaan untuk masa depan Indonesia.